Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya. Kiranya semakin hari kita semakin dikuatkan dalam Tuhan ya, semakin hari kita semakin mengerti isi hati Tuhan, dan biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita. Amin ya. Kita akan lanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan, diambil di kitab Hakim-Hakim ya, pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang 48. Judul perikopnya peperangan orang Israel melawan Bani Benyamin. Lalu majulah semua orang Israel dari dan sampai Betseba dan juga dari tanah Gilead. Berkumpullah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mizpah. Maka berdirilah para pemuka dari seluruh bangsa itu, dari segala suku orang Israel, memimpin jemaah umat Allah yang jumlahnya 400.000 orang berjalan kaki yang bersenjatakan pedang. Kedengaranlah kepada Bani Benyamin bahwa orang Israel telah maju ke Mizpah. Berkatalah orang Israel, ceritakan bagaimana kejahatan itu terjadi. Lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu menjawab, aku sampai dengan gundikku di Gebea, kepunyaan suku Benyamin, untuk bermalam di sana. Lalu warga-warga kota Gebea itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundikku diperkosa mereka sehingga mati. Maka aku ambilkan mayat gundikku, kupotong-potong dia dan kukirimkan ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel, sebab orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang Israel. Sekarang kamu sekalian orang Israel telah ada di sini, berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu. Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak sambil berkata, seorang daripada kita takkan pergi ke kemahnya, seorang pun daripada kita takkan pulang ke rumahnya. Inilah yang akan kita lakukan kepada Gibea, memeranginya dan membuang undi. Kita akan memilih dari seluruh suku Israel 10 orang dari tiap-tiap 100 orang dari tiap-tiap 1000 orang dari tiap-tiap 10.000 untuk mengambil bekal bagi laskar ini, supaya mereka sesudah mereka datang dilakukan kepada Gebea Benjamin setimpal dengan segala perbuatan noda yang telah diberbuat mereka di antara orang Israel. Demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu, semuanya bersekutu dengan serentak. Kemudian suku-suku Israel mengirim orang kepada seluruh suku Benjamin dengan pesan, apa macam kejahatan yang terjadi di antara kamu itu? Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang Drusilla yang di Gebea itu, supaya kami menghukum mati mereka dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Tetapi Bani Benjamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya orang Israel itu. Sebaliknya, Bani Benjamin dari kota-kota lain berkumpul di Gebea untuk maju berperang melawan orang Israel. Pada hari itu dihitunglah jumlah Bani Benjamin dari kota-kota lain itu, 26.000 orang bersenjatakan pedang, belum termasuk penduduk Gebea yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya. Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Juga orang-orang Israel dihitung jumlahnya dengan tidak termasuk suku Benyamin, ada 400.000 orang yang bersenjatakan pedang, semuanya itu prajurit. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehudalah lebih dahulu. Lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gebea. Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka di dekat Gebea. Juga Bani Benyamin maju menyerang dari Gebea dan menggugurkan ke bumi 22.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. Tetapi laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, lalu mengatur pula barisannya di tempat mereka mengatur barisannya semula. Kemudian pergilah orang-orang Israel lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pula kah kami perang melawan Bani Benyamin saudara kami itu? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Tetapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai di dekat Bani Benyamin, maka pada hari kedua itu majulah suku Benyamin dari Gebea menyerbu mereka, dan digugurkan pula ke bumi 18.000 orang di antara orang Israel, semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan pada waktu itu, ada di sana tabut perjanjian Allah.
Dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu, atau haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu orang Israel menempatkan penghadang-penghadang sekeliling Gebea. Pada hari ketiga majulah orang-orang Israel melawan Bani Benyamin dan mengatur barisannya melawan Gebea seperti yang sudah-sudah. Maka majulah Bani Benyamin menyerbu laskar itu. Mereka terpancing dari kota dan seperti yang sudah-sudah mereka mulai menyerang laskar itu pada kedua jalan raya, yang satu menuju Betel dan yang lain ke Gebea melalui padang, sehingga terbunuh beberapa orang, kira-kira 30 orang di antara orang Israel. Maka kata Bani Benyamin, orang-orang itu telah terpukul kalah oleh kita seperti semula, tetapi orang-orang Israel telah bermufakat lebih dahulu. Marilah kita lari dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya. Jadi orang Israel bangun dari tempatnya dan mengatur barisannya di Baal Tamar. Sedang orang Israel yang menghadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya, yakni tempat terbuka dekat Geba, dan sampai di depan Gibea sebanyak 10.000 orang pilihan dari seluruh Israel. Pertempuran itu dahsyat, tetapi Bani Benyamin tidak tahu bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel, dan pada hari itu orang-orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang, semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Bani Benyamin melihat bahwa mereka telah terpukul kalah, sementara orang-orang Israel agak mundur di depan suku Benyamin, sebab mereka mempercayai penghadang-penghadang yang ditempatkan mereka untuk menyerang Gebea. Maka segeralah penghadang-penghadang itu menyerbu Gebea. Mereka bergerak maju dan memukul seluruh kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang-orang Israel telah bermufakat dengan penghadang-penghadang itu untuk menaikkan gumpalan asap tebal dari kota itu. Maka orang-orang Israel mundur, dan dalam pertempuran itu maka suku Benyamin mulai menyerang orang Israel, sehingga terbunuh kira-kira 30 orang. Karena pikir mereka, tentulah orang-orang itu terpukul kalah sama sekali oleh kita seperti dalam pertemuan yang dahulu. Tetapi pada waktu itu mulailah gumpalan asap naik dari kota itu seperti tiang asap. Suku Benyamin menoleh ke belakang dan tampaklah kota itu seluruhnya terbakar. Apinya naik ke langit. Lagi pula orang-orang Israel maju lagi. Maka gemetarlah orang-orang Benyamin itu, sebab mereka melihat bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Jadi larilah mereka dari depan orang-orang Israel itu ke arah padang gurun, tetapi pertempuran itu tidak dapat dihindari mereka. Lalu orang-orang dari kota-kota menghabisi mereka di tengah-tengahnya. Mereka mengepung suku Benyamin itu, mengejarnya dengan tak henti-hentinya dan melandanya sampai di depan Gebea di sebelah timur. Dari Bani Benyamin ada tewas 18.000 orang, semuanya orang-orang gagah perkasa. Yang lain berpaling lari ke padang gurun, ke Bukit Batu Rimon. Tetapi di jalan-jalan raya masih diadakan penyabitan susulan. Di antara mereka 5.000 orang mereka diburu sampai ke Gedeon dan dipukul mati 2.000 orang dari mereka. Maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu seluruhnya berjumlah 25.000 orang yang bersenjatakan pedang, semuanya orang-orang gagah perkasa. Tetapi 600 orang berpaling lagi ke padang gurun, ke Bukit Batu Rimon, dan tinggal 4.000 lamanya di Bukit Batu itu. Tapi orang-orang Israel kembali kepada Bani Benyamin dan memukul mereka dengan mata pedang, baik manusia, baik hewan, dan segala sesuatu yang terdapat di sana. Juga segala kota yang terdapat di antara mereka musnahkan dengan api. Jadi saat mereka berperang ya melawan Bani Benyamin, orang-orang Israel juga menangis ya. Mereka puasa, mereka menanyakan Tuhan, haruskah kami berperang melawan Bani Benyamin saudara kami? Dan Tuhan mengatakan majulah ya. Mereka juga menangis ya saat mereka berperang melawan Bani Benyamin. Tapi sekali lagi mereka bertanya kepada Tuhan, haruskah kami menyerang Bani Benyamin saudara kami? Itu yang dikatakan, dan mereka menangis ya saat melakukan penyerangan itu. Dan kita akan renungkan ayat demi ayat bagaimana peristiwa itu ya terjadi. Ribuan orang meninggal itu dikarenakan beberapa orang dursila ya yang melakukan hal yang bernoda ya, dikatakan noda di Gebea ya. Kita akan renungkan ayat demi ayatnya ya. Dikatakan, lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Beersheba dan juga dari tanah Gilead. Berkumpullah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mizpah.
ya. Jadi orang-orang maju ya dan sampai Berseba dan juga dari tanah Gilead ya. Mereka serentak menghadap Tuhan. Maka berdirilah para pemuka dari seluruh bangsa itu, dari segala suku orang Israel, memimpin jemaah umat Allah yang jumlahnya 400.000 orang berjalan kaki yang bersenjatakan pedang ya. Jadi mereka bersiap untuk berperang ya. Kedengaranlah kepada Bani Benjamin bahwa orang Israel telah maju ke Mispa. Berkatalah orang Israel, ceritakan bagaimana kejahatan itu terjadi. Ya, jadi mereka bertanya bagaimana itu kejahatan itu terjadi atau noda itu ya. Yang dari Gebea itu. Lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu menjawab, aku sampai dengan gundikku di Gebea, kepunyaan suku Benjamin untuk bermalam di sana ya. Nah, jadi orang Lewi ini menceritakan ya. Lalu warga-warga kota Gebea itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Jadi orang Lewi itu menceritakan ya kronologinya. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundikku diperkosa mereka sehingga mati. Itu yang dikatakan ya. Maka ku ambilkan mayat gundikku, ku potong-potong dia dan ku kirimkan ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel. Sebab orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang Israel. Ya, jadi itu salah dan itu tidak pernah terjadi. Makanya orang Lewi itu melaporkan ke semua suku ya. Sekarang kamu sekalian orang Israel telah ada di sini, berikanlah di sini pertimbangan dan nasihatmu. Jadi orang Lewi itu tahu bahwa ini tidak pernah terjadi. Ya, jadi orang Lewi itu meminta pertimbangan apa yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak sambil berkata, seorang pun dari pada kita takkan pergi ke kemahnya, seorang pun dari pada kita takkan pulang ke rumahnya. Jadi ada orang yang berkata, seorang dari kita tuh nggak akan balik ke rumah, nggak akan balik ke kemah, itu maksudnya seperti itu ya. Inilah yang akan kita lakukan pada Gibea, memeranginya dengan membuang undi. Itu yang dikatakannya. Kita akan memilih dari seluruh suku Israel 10 orang. Dan dari tiap-tiap 100 orang, dari tiap-tiap 1000 orang, dari tiap-tiap 10.000 untuk mengambil bekal bagi laskar ini, supaya sudah mereka datang dilakukan kepada Gebea Benyamin setimpal dengan segala perbuatan noda yang telah diperbuat mereka di antara orang Israel ya. Jadi itu yang dikatakan ya, mereka mau berperang. Demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu, semuanya bersekutu dengan serentak. Itu ya yang terjadi. Kemudian suku-suku Israel mengirim orang kepada seluruh suku Benjamin dengan pesan, apa macam kejahatan yang terjadi di antara kamu itu? Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang Dursila yang di Gebea itu, supaya kami menghukum mati mereka dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Itu yang dikatakannya. Tetapi Bani Benjamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya orang Israel itu. Sebaliknya Bani Benjamin dari kota-kota lain berkumpul di Gebea untuk maju berperang melawan orang Israel. Yaitu yang dilakukan mereka, berperang. Pada hari itu dihitunglah jumlah Bani Benjamin dari kota-kota lain itu 26.000 orang yang bersenjatakan pedang. Belum termasuk penduduk Gebea yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya ya itu. Jadi selain dari Gebea kan ada juga orang dari suku Benjamin ya. Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal dan setiap orang dari mereka dapat mengumpan dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Ya itu yang mereka katakan ya. Juga orang-orang Israel dihitung jumlahnya dengan tidak termasuk suku Benjamin ada 400.000 orang yang bersenjatakan pedang. Semuanya itu prajurit. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan suku Benjamin? Jawab Tuhan, suku Yehudalah lebih dahulu ya, itu yang dikatakan. Lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gebea. Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benjamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gebea. Ya, itu yang terjadi ya, mereka saling mengatur strategi untuk berperang, memilih orang-orang terbaiknya ya.
Juga Bani Benjamin maju menyerang dari Gebea dan menggugurkan ke bumi 22.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. Ya, itu yang terjadi. Banyak orang mati ya, ribuan. Tapi laskar Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisan semula. Kemudian pergilah orang-orang Israel lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Jadi orang-orang Israel juga menangis ya, seperti yang kita bicarakan tadi. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin saudara kami itu ya. Jadi mereka juga menangis pada Tuhan. Ya, ini jawaban Tuhan ya. Majulah melawan mereka aja. Jadi memang Tuhan menyetujui untuk Bani Benyamin itu diperangi ya. Tetapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai di dekat Bani Benjamin, maka pada hari kedua itu majulah suku Benjamin dari Gebea menyerbu mereka, dan digugurkannya pula ke bumi 18.000 orang, diantaranya orang-orang Israel. Semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Jadi mereka menangis ya. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan, pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah, dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu ya. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benjamin saudara kami itu, atau haruskah kami hentikan itu? Jadi mereka bertanya lagi kepada Tuhan, dan ini dijawab Tuhan, ya majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Jadi Tuhan menyetujui perang itu ya. Lalu orang Israel meninggalkan penghadang-penghadang sekeliling Gebea. Pada hari ketiga majulah orang-orang Israel melawan Bani Benjamin dan mengatur barisannya melawan Gebea seperti yang sudah-sudah. Maka majulah Bani Benjamin menyerbu laskar itu. Mereka terpancing dari kota, dan seperti yang sudah-sudah mereka mulai menyerang laskar itu pada kedua jalan raya, yang satu menuju ke Betel dan yang lain ke Gebea melalui padang, sehingga terbunuh beberapa orang, kira-kira 30 orang di antara orang Israel. Maka kata Bani Benjamin, orang-orang itu telah terpukul kalah oleh kita seperti semula, tetapi orang-orang Israel itu telah bermufakat lebih dahulu ya, itu yang dikatakan. Marilah kita lari dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya. Jadi orang Israel bangun dari tempatnya dan mengatur barisannya di Baal Tamar, sedang orang Israel yang menghadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya, yakni tempat terbuka dekat Geba, dan sampai di depan Gebea sebanyak 10.000 orang pilihan dari seluruh Israel. Pertempuran itu dahsyat, tetapi Bani Benyamin tidak tahu bahwa malapetaka datang menimpa mereka ya. Itu yang ditulis, malapetaka menimpa mereka di sini Bani Benyamin ya. Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel, dan pada hari itu orang-orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang, semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang ya. Bani Benyamin melihat bahwa mereka telah terpukul kalah, sementara orang-orang Israel agak mundur di depan suku Benyamin ya. Itu yang terjadi. Sebab mereka mempercayai penghadang-penghadang yang ditempatkan mereka untuk menyerang Gebea. Maka segeralah penghadang-penghadang itu menyerbu Gebea. Mereka bergerak maju dan memukul seluruh kota itu dengan mata pedang ya. Tetapi orang-orang Israel telah bermufakat dengan penghadang-penghadang itu untuk menaikkan gumpalan asap tebal dari kota. Ketika orang-orang Israel mundur dalam pertempuran itu, maka suku Benjamin mulai menyerang orang Israel, sehingga terbunuh kira-kira 30 orang, karena pikir mereka, tentulah orang-orang itu terpukul kalah sama sekali oleh kita seperti dalam pertempuran yang dahulu ya. Tetapi pada waktu itu mulailah gumpalan asap naik dari kota itu seperti tiang asap. Suku Benjamin menoleh ke belakang, dan tampaklah kota itu seluruhnya terbakar, api naik ke langit ya. Jadi kota mereka dibakar. Lagi pula orang-orang Israel maju lagi, maka gemetarlah orang-orang Benyamin itu, sebab mereka melihat bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Jadi larilah mereka dari depan orang-orang Israel itu ke arah padang gurun, tapi pertempuran itu tidak dapat dihindari mereka. Lalu orang-orang dari kota-kota menghabisi mereka di tengah-tengahnya ya. Mereka mengepung suku Benyamin itu, mengejarnya dengan tak henti-hentinya. Di sebelah timur dari suku Benyamin ada tewas 18.000 orang, semuanya orang-orang gagah perkasa ya. Yang lain berpaling lari ke padang gurun, ke bukit Rimon ya. Jadi di sini kita tahu bahwa Tuhan menyetujui perang ini ya.
dan Tuhan mengatakan bahwa mereka akan menyerahkan suku Benjamin ya ke tangan orang Israel. Tetapi di jalan-jalan raya masih diadakan penyabitan susulan di antara mereka. 5.000 orang mereka diburu sampai ke Gideon dan dipukul mati 2.000 orang dari mereka. Maka yang tewas dari suku Benjamin pada hari itu seluruhnya berjumlah 25.000 orang yang bersenjatakan pedang, semuanya orang-orang gagah perkasa. Tapi 600 orang berpaling lari ke padang gurun di Bukit Rimon dan tinggal 4 bulan lamanya di bukit batu itu. Tetapi orang-orang Israel kembali kepada Bani Benjamin dan memukul mereka dengan mata pedang, baik manusia, baik hewan, dan segala sesuatu yang terdapat di sana. Juga segala kota yang terdapat di sana mereka musnahkan dengan api ya. Jadi itu yang orang lakukan saat itu ya, orang Israel kepada Bani Benjamin. Mereka membunuhnya, membakar kotanya, bahkan membakar ternaknya. Itu yang terjadi ya, yang pernah terjadi di masa lalu ya. Kiranya kita semakin mengenal Tuhan ya, semakin mengerti ya jalan pikiran atau keputusan-keputusan dari Tuhan, sehingga kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang tidak ya. Dan kita sama-sama bisa saling support untuk bisa melakukan kehendak Tuhan saja, dan biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita semuanya. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan kami yang daripada-Mu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, kiranya Kau cabut. Berikan kami semuanya pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang mendatangkan hadirat-Mu, yang berkati kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan, pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Engkau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja, di mana sebagai pasangan suami istri kami bisa saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling dukung, saling support, saling bantu. Di mana sebagai pasangan suami istri Tuhan, kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja Tuhan. Bila perkataan dan perbuatan-Mu tinggal tetap dalam kehidupan kami, tinggal tetap dalam kehidupan anak cucu kami, bahkan sampai generasi mana Kau datang yang kedua kali. Dan sebagai pasangan suami istri Tuhan, bila kami bisa bekerja sama bersama keluarga kami untuk mempermuliakan-Mu, menyenangkan-Mu, mengembalakan siapapun yang ketipkan dalam keluarga kami, menjadi selalu berkat-Mu sampai kesudahnya, sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan, pasangan hidup yang benar-benar mencintai kami Tuhan, menyayangi Kau Tuhan, dan berikan kami semuanya anak cucu yang daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Kau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja Tuhan. Dan apabila di antara kami ada sedang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripada-Mu, jawaban-jawaban doa daripada-Mu, terobosan-terobosan masalah daripada-Mu, solusi-solusi masalah daripada-Mu, dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kiranya kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu, kebaikan-Mu melingkupi kami hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.